Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan membaca doa. Semoga kegiatan kita kali ini senantiasa berjalan dengan baik dan keyakinan kita pada kesempatan ini dapat teraktualisasi terutama dalam meningkatkan prestasi murid kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, perkenalkan saya Harsono SPD GR bertindak sebagai pengamat pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan pada kesempatan ini yang menjadi coach adalah Bapak Haryadi dan coaching adalah Ibu Ella Seti Jafar. Sebelum memulai kegiatan coach, saya sedikit bertanya kepada coach, yaitu Bapak Haryadin. Kira-kira dalam kegiatan coach, pada 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu present, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di ketiga kompetensi ini, apa yang akan Bapak kembangkan? Oke, baik, terima kasih Pak Pengamat. Dari 3 kompetensi yang ada, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya akan coba kembangkan ketiganya. Oke, ya luar biasa Pak. Memang pada dasarnya dalam menjadi pengamat coaching ataupun coach, terutama menjadi coach itu selalu kita memperhatikan ketiga-tiga indikator ini, di mana kita harus hadir penuh, kemudian menjadi pendengar dengan aktif, dengan menggunakan rasa, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Haryadi selaku coach pada kegiatan mengcoaching kali ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Harsono SPDGR sebagai pengamat. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Oke, bahagia sekali malam hari ini kita bertemu kembali di ruang virtual ini dalam rangka untuk bincang-bincang sebagai coach dan coachee dalam demonstrasi kontekstual di sebagai salah satu tugas kita di LMS program guru penggerak angkatan 6 yang kita sama-sama laksanakan. Nah, di kegiatan ini mungkin ada yang Ibu Ella kayaknya ingin unek-unek yang disampaikan. Saya lihat kayaknya banyak sekali itu masalah, mungkin ada dari Ibu Ella, wajahnya menunjukkan bahwa ada sebuah ganjalan kayaknya. Silakan Ibu Ella, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada unek-unek yang ingin kita selesaikan malam ini. Ya Pak, sebenarnya Pak, saya itu ada sedikit masalah di kelas saya. Saya itu saat ini masih di kelas 2 SD. Tadi kan sempat ulangan di sekolah, dan ketika saya periksa jawabannya, ternyata nilainya itu tidak mencukupi. Jadi saya memberikan tugas kepada murid saya, yakni PR, terkait juga hal-hal yang diulangankan tadi. Tapi ada juga murid saya yang tidak kumpul PR-nya, padahal PR itu kan bisa
dipakai untuk menambah nilai yang kurang tadi itu, Pak. Jadi itu yang saya pusingkan, bagaimana caranya supaya bisa mereka itu mengerjakan PR-nya. Gitu, Pak. Pasti Ibu kayak agak kecewa ya, ketika ada tugas yang diberikan kemudian anak-anak tidak mau menyelesaikan seperti itu ya Bu ya. Itu berapa anak Pak itu yang masih seperti itu Ibu? Di kelas saya itu ada 9 orang dan 2 orang itu pokoknya mereka yang tidak tahu membaca, mereka juga yang ketika dikasih tugas itu atau PR itu mereka juga yang tidak kerjakan. Ini juga saya bingung. Padahal di situ nih saya rencana untuk menambah nilai mereka itu dari ini tugas-tugas PR yang saya berikan itu, Pak. Seharusnya kalau mereka paham, mereka bisa menyelesaikan itu, dan betul Ibu katakan itu bisa menambah nilai yang sebelumnya nilai di kelas mungkin sangat kurang gitu ya. Terus emang tugas-tugas yang Ibu berikan itu berupa apa saja? Maksudnya apakah tidak membebani, misalnya jangan kayak mereka memang tidak dasarnya tidak mampu atau seperti apa itu? Karena saya mengajar di kelas 2, Pak, jadi PR yang saya kasih itu 2 nomor juga. Itu pun tidak juga sulit soalnya, Pak. Terkait tentang pembelajaran yang sudah dipelajari. Begitu, Pak. Iya. Terus selama ini pernah maksudnya pernah menghubungi orang tuanya, kira-kira mengapa demikian? Saya sudah pernah juga ke rumah orang tuanya, memberitahu kepada orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa anaknya tidak mengerjakan PR yang telah saya berikan. Dan responnya mereka ya disambut juga dengan baik, dan mereka akan bilang bahwa mereka akan memberitahukan kepada anaknya agar mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Begitu, Pak. Biasanya kalau sudah pada saat Jaringan kayaknya Pak Ari tadi. misalnya ke rumah orang tuanya, apakah setelah berkunjung itu biasanya anak-anak yang tadi sebelumnya tidak menyelesaikan PR, tidak menyelesaikan tugas, itu biasanya mereka sudah langsung menyelesaikannya, sudah bisa menyelesaikan, mengumpulkan tugas tepat waktu juga. Ya, ada juga satu orang yang langsung ketika saya sudah pergi berkunjung ke rumahnya itu langsung dia mengerjakan tugasnya dengan baik toh, maksudnya tepat waktu juga. Sedangkan yang satu orang juga ini dia itu tetap tidak mengerjakan tugasnya. Jadi saya memanggilnya di akhir-akhir pembelajaran begitu, Pak. Maksudnya saya dampingi langsung, saya bimbing lagi ulang, Pak, begitu. Memberikan pendampingan sendiri ya, memang itu adalah satu solusi juga sih sebenarnya, bahwa kita perlu memberikan pendampingan ya kepada anak-anak yang kita anggap belum memenuhi apa yang menjadi harapan kita gitu. Terus berarti yang lainnya setelah setelah melakukan bersama orang tua, terus masih ada lagi yang sebenarnya yang belum selesai. Kalau anak yang belum selesai ini memang orang tuanya kira-kira latar belakang pendidikan orang tuanya sebenarnya mendukung, menunjang, maksudnya dia bisa
namanya ikut bisa membantu anaknya itu untuk menyelesaikan tugasnya? Hmm, saya kan guru perwalian, jadi saya mengecek juga latar belakang keluarga dari murid saya. Dan anak yang tidak mengerjakan tugas tadi itu, saya rasa orang tuanya bisa Seharusnya membantu bisa anak bantu ini. ya. Iya, Pak. Berarti kemungkinan dari anaknya sendiri sih kayaknya ya. Ya. Terus misalnya selama ini pernah tidak diberikan kayak misalnya tugas secara kelompok yang mereka selesaikan bersama teman-teman? Ya, saya pernah memberikan tugas kelompok kepada murid-murid saya dan alhamdulillah tugas yang diberikan itu selalu tepat waktu, Pak. Tidak ada yang ketinggalan begitu, Pak. Termasuk anak yang tadi yang tidak selesai ketika tugas-tugas yang lain itu. Iya, Pak. Saya masuk anak yang tadi itu. Apakah kemungkinannya memang anak itu pada dasarnya jiwa bermainnya itu mungkin masih tinggi kali ya, maksudnya ketika dia bersama orang dewasa mungkin dia kurang nyaman, tapi kalau dia bekerja dengan teman-teman sebayanya mungkin dia dia bersemangat seperti itu. Bisa jadi, Pak. Iya, kayaknya bisa. Karena ketika diberikan tugas kelompok, tepat waktu dikerjakan. Tapi ketika tugas mandiri justru lama, bahkan kadang tidak dikerjakan, Pak. Begitu, Pak. Kalau di kelas sering juga ya diberikan tugas kelompok atau tugas mandiri. Untuk beberapa materi, kadang saya memberikan tugas mandiri, dan untuk yang materi yang memang harus melakukan kerjasama, saya memberikan tugas kelompok, Pak. Gitu. Berarti memang di kelas itu harus juga ya kita harus punya inovasi untuk merubah model-model pelajarannya kita ya, dari kelompok, tugas-tugas kelompok, kemudian tugas mandiri, kayaknya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalahnya seperti anak-anak yang Ibu sebutkan tadi, kayaknya begitu ya Bu ya. Ya, Pak. Kayaknya saya harus lebih berinovasi lagi, harus memikirkan lagi bagaimana caranya agar murid-murid saya itu bisa mengerjakan PR-PR yang saya berikan dengan tepat waktu, Pak. Kalau teman-teman guru di sekolah ada tidak yang mendukung, atau mungkin kepala sekolah atau lingkungan sekolah yang lain? Kalau di sekolah saya, Pak, saya itu kan sering juga berkolaborasi, maksudnya tanya-tanya sama rekan-rekan guru sejawat saya. Apakah ada muridnya yang tidak mengerjakan PR-nya? Jadi setelah saya konsultasi dengan mereka, ternyata ada juga murid-murid mereka yang tidak mengerjakan PR. Selanjutnya mereka juga memberikan solusi kepada saya cara-caranya maksudnya cara-cara yang mereka lakukan agar siswanya itu atau murid tersebut bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, Pak. Begitu. Terus kita saling share begitu. Jadi teman-teman di sekolah itu mendukung. Sehingga kita saling. Tadi itu Pak. Ya. Mungkin saya ulangi pertanyaannya. Ulangi saja deh. Nanti saya. Terus selama ini Ibu kalau di sekolah itu ada teman-teman lain, ada guru-guru lain yang sudah membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah anak-anak yang tidak menyelesaikan tugasnya itu? Kalau di sekolah saya itu ketika saya
menghadapi masalah ini, saya juga sering bertanya kepada rekan-rekan sejawat saya, bagaimana cara-cara mereka mengatasi murid-muridnya yang tidak mengerjakan PR. Ternyata memang mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kita saling share dan berbagi cara-cara supaya murid itu bisa mengerjakan PR-nya, Pak, begitu. Berarti sudah ada Saling kiat-kiat yang diberikan oleh teman-teman yang lain untuk menyelesaikan masalah itu juga ya sebenarnya, Bu. Tantangan lain dari selama ini yang Ibu dapat dari misalnya mungkin dari anak-anak lain atau dari lingkungan yang lain, ada tantangan lain yang pernah Ibu dapat? tantangan yang saya hadapi terkait dalam memberikan tugas kepada siswa supaya mereka mengerjakannya itu sekarang, Pak, murid yang tidak tahu membaca itu juga murid yang jarang sekali mengerjakan tugas. Jauh di latar belakang keluarga sebenarnya mereka itu tinggal sama orang tuanya. Saya juga sebenarnya mereka diajari oleh orang tuanya dan didampingi ketika belajarnya, begitu, Pak. Terus gimana nih, apa komitmen Ibu ke depan untuk menyelesaikan anak-anak yang tidak tuntas ini? Komitmen saya dalam mengatasi anak-anak yang tidak mengerjakan PR yaitu saya akan mencoba lagi cara-cara lain supaya lebih efektif. Jadi ketika saya berikan tugas kepada mereka, mereka bisa mengerjakannya dengan tepat waktu. Cara yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama, saya mengecek tugas-tugas yang saya berikan apakah sudah dikerjakan atau belum. Jikalau memang masih ada yang belum mengerjakan, saya mungkin bisa memanggilnya, kemudian saya bimbing kembali. Saya juga berusaha pergi ke rumahnya untuk berbicara dan berkomunikasi kepada orang tuanya agar bisa mendampingi anak tersebut ketika belajar. Atau saya meminta kepada orang tuanya agar ketika anaknya pulang sekolah itu tolong ditanya belajar apa hari ini, apakah ada tugas yang diberikan guru atau tidak, sehingga kita sebagai orang tuanya bisa mengontrol juga kegiatan yang dilakukan anaknya ketika di rumahnya, gitu, Pak. Kayaknya Ibu adalah sosok ibu inspiratif ini, guru yang bisa memberikan pencerahan, bisa mencerahkan anak-anak di kampung, kemudian masyarakatnya juga. Ibu kayaknya bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat di sekitar. Kalau boleh tahu, kira-kira untuk kegiatan ini kapan Ibu akan lakukan? Secepatnya, Pak. Ketika saya menghadapi anak tersebut, saya langsung akan menindaklanjutinya. Saat itu juga, begitu, Pak. Target ke depan ada nggak? Ada target ke depan? Maksudnya tahu di semester depan ini mungkin Ibu punya target-target terhadap anak-anak di kelas Ibu. Target kedepannya saya berharap agar anak-anak saya itu bisa tuntas belajarnya ya, dan ketika saya memberikan tugas mereka bisa mengerjakannya dengan tepat waktu, gitu, Pak. Mungkin Ibu bisa kasih salah satu indikator nggak kira-kira yang menurut Ibu kira-kira bahwa apa yang Ibu bisa lihat
indikator apa nanti yang bisa Ibu jadikan patokan bahwa Ibu sebenarnya sudah hampir mampu menyelesaikan anak-anak yang tidak menyelesaikan tugas ini? Indikator keberhasilan yang menandakan bahwa murid saya itu sudah mengerjakan PR dengan baik, yaitu ketika tidak ada lagi siswa yang ketika diberi tugas itu tidak mengerjakan. Dalam artian bahwa insya Allah 100% mereka itu ketika diberi tugas mereka Semangat, Ibu. mengumpulkannya dengan tepat waktu. Ya Pak, semangat Pak. Insya Allah Ibu. Iya. Saya berharap apa yang Ibu harapkan dapat tercapai nanti ya dengan anak-anak Ibu. Oke. Iya, Eh, mudah-mudahan. Oke, mungkin dari bincang-bincang kita malam ini adakah sesuatu yang mungkin apa yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan kita ini? Kesimpulannya, guru itu adalah sosok yang sabar. Apalagi pada sekarang ini, guru itu tidak boleh lagi memberi hukuman kepada anak murid. Jadi ketika menghadapi anak-anak yang seperti ini, yang tidak mengerjakan PR tadi itu, ya sebagai pengalaman pribadi saya harus bersabar, harus berkomunikasi lagi dengan baik kepada anak-anak murid saya. Saya juga harus berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi dengan cara tidak menghukum. Mendingan saya harus memanggil anak tersebut untuk saya bimbing kembali, supaya mereka bisa mengerti bahwa tugas yang diberikan itu untuk menambah nilainya juga mereka. Dan ini saya dapatkan juga dari CGP ini, bahwa kita sebagai guru itu jangan sedikit-sedikit memberi hukuman, karena hal itu tidak bagus. Alangkah bagusnya kita melakukan pendekatan agar pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu bisa berpihak pada murid-murid kita. Begitu Pak. Benar sekali yang Ibu katakan, bahwa memang menghukum itu dapat membuat anak-anak itu menjadi menjadi pendendam seperti itu. Dan memang sih untuk menghadapi anak-anak yang dengan berbagai macam latar belakang, sifat, karakter, itu butuh kesabaran seperti yang Ibu bilang. Sangat-sangat menginspirasi, Bu. Betul kata Kajar Dewantara bahwa anak itu kita hanya sebagai guru itu hanya berkewajiban untuk menuntun mereka. Kita mengajak mereka untuk ke arah yang lebih baik. Kita tidak mungkin memaksakan mereka untuk menjadi padi kalau memang mereka tumbuh sebagai jagung. Mungkin hanya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dia miliki agar menjadi bekal dia nanti di kemudian hari. Terima kasih bincang-bincangnya Ibu, sangat menginspirasi sekali apa yang sudah Ibu sampaikan pada malam hari ini. Saya sebagai coachnya Ibu kayaknya juga terima kasih Ibu sudah percaya saya untuk menyampaikan unek-uneknya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin saya tutup sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Pak Harsono sebagai pengamat pada malam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Wah, luar biasa. Sebuah kegiatan coach dan coaching yang selain menginspirasi, juga terjalin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi, sehingga memunculkan penguatan-penguatan kepada coaching yang sementara di coach. Dari pendekatan-pendekatan ini saya lihat menggunakan model Tirta dengan mengutamakan pertanyaan pertama bobot. Pertama adalah tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terlaksana dengan baik.
Itu luar biasa sekali. Dan sedikit saya menyimak juga tadi dari kegiatan coach yang Bapak Ibu guru hebat sementara laksanakan tadi, mengingat bahwa jadilah seorang guru seperti layaknya seorang petani, menjadikan murid-muridnya itu walaupun tidak berasal dari bibit yang unggul, tetapi berusaha menciptakan hasil yang berkualitas. Karena memang pada dasarnya kita tidak bisa merubah sebuah kodrat, namun kodrat itu akan bisa menjadi lebih baik dengan bukti-bukti nyata atau kerja nyata dari seorang yang bekerja menggunakan hati yang dimulai dari dirinya sendiri. Oke, selanjutnya sebelum saya menutup, saya sedikit mau bertanya kembali sebagai penguatan dari kegiatan ini dari beberapa indikator yang telah Pak Haryadi kemukakan di awal, baik itu presence, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu saya sudah lihat itu terjalin dengan baik, di mana Pak Haryadi sebagai coach sudah hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menggali-gali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, sehingga menimbulkan kekuatan diri pada Ibu Ella selaku coaching. Namun pertanyaan saya adalah, dari indikator-indikator yang telah dilaksanakan tadi, indikator apakah yang menjadikan penguatan sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan menimbulkan penguatan diri, apakah sudah terlaksana dengan baik atau seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Pengamat, Pak Harsono. Dengan melihat tadi perbincangan saya dengan Ibu Ella, di mana Ibu Ella sudah mengangkat apa yang menjadi kekuatannya beliau, apa yang telah beliau lakukan selama ini sebagai seorang ibu guru hebat, dan beliau sudah mengungkapkan banyak hal tentang trik-trik beliau untuk menyelesaikan masalahnya di kelas. Saya pikir menurut saya itu salah satunya muncul dari adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot dari perbincangan kami yang yang seakan membaur begitu. Mungkin dari untuk itu menurut saya adalah salah satu indikator bahwa kehadiran penuh, presence, dan kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu sudah terlaksana dengan baik. Seperti itu Pak Harsa. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Ibu Ella telah mempercayai saya. Terima kasih banyak Pak Muhammad Riyadi telah mempercayai saya sebagai pemantau pada sesi kali ini. Sebelum saya tutup, saya sedikit berpantun untuk membuat kita lebih memberi suasana yang lebih baru lagi dengan semangat yang baru. Burung Irian, burung cendrawasih, asalnya dari Irian Jaya. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fi taufiq khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.